Ya, sengaja banyak tulisan-tulisan agar orang yang berlalu lalang di jalan lintas antara yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu mengetahui bahwa Rafflesia sedang mekar sehingga orang-orang bisa berkunjung. Banyak sekali tulisan-tulisan sekitar 10 meter dari titik mekarnya Rafflesia ada tulisan-tulisan seperti ini. Bunga Rafflesia sedang mekar, hanya 20 meter ke dalam. Channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Apa kabar sahabat Didi Faza? Mudah-mudahan sahabat Didi Faza punya kabar yang baik dan dalam keadaan yang berbahagia tentunya. Ya, ketemu lagi di channel Didi Faza. Untuk episode kali ini kembali kita akan melihat Rafflesia yang sedang mekar. Ya, tempatnya ini di pinggir jalan lintas yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ini kita ke sana agak hati-hati karena licin. Nah, sahabat Didi Faza, saya bersama Mas Sarjan. Mas Sarjan ini adalah pemilik lahan yang ditumbuhi tanaman bunga Rafflesia. Perlu diketahui juga bahwa tempat ini sempat ditumbuhi Rafflesia dengan lebar 1 meter. Nah, itu sudah tampak Rafflesia arnoldinya. Ini adalah kawasan hutan milik pribadi, milik warga sekitar, bukan hutan lindung. Namun berbatasan langsung dengan hutan lindung, dan yang membatasinya itu antara hutan lindung dan hutan warga, yaitu jalan raya beraspal antar provinsi. Meski demikian, lahan ini tidak beralih fungsi sebagai lahan perkebunan, jadi tetap seperti hutan lindung. Bahkan pemilik lahan ini menjaga kelestarian dari tanaman bunga Rafflesia. Oke sahabat semuanya, saya ajak untuk menikmati pesona Rafflesia arnoldi. Baik, ini kita ambil gambarnya yang lebih dekat lagi dengan posisi Rafflesia arnoldinya. Ya, ini dia Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga terbesar di dunia. Untuk ukuran maksimal, bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai diameter 1,5 meter. Oke, sudah. Ya. Baik sahabat Didi Faza, inilah Rafflesia arnoldi. Perlu diketahui juga bahwa Provinsi Bengkulu ini adalah bumi Rafflesia. Jadi bukan hanya Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Provinsi Bengkulu. Ada beberapa jenis bunga Rafflesia lainnya seperti Rafflesia gadutensis, Rafflesia kemumu, Rafflesia hasselti, juga ada Rafflesia bengkuluensis. Baik, selanjutnya kita coba ambil gambar di belakang kelopak dari bunga Rafflesia yang sedang mekar ini. Di sini dapat kita lihat ternyata ada satu lagi yang berbentuk bola yang belum mekar. Nanti tentu yang berbentuk bola ini akan mekar seperti yang sudah mekar. Jadi ada 2 Rafflesia yang tumbuh di sini. Untuk Rafflesia mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan biasanya ketika mekar seperti ini banyak dikerumbungi lalat-lalat dan serangga lainnya karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mirip-mirip aroma binatang yang sudah mati atau aroma bangkai. Fakta ini yang membuat sering disebut sebagai bunga bangkai. Sebenarnya untuk bunga bangkai itu tepatnya diberikan kepada Amorphophallus. Jadi semua jenis Amorphophallus itu sebutannya adalah bunga bangkai. Namun nama ilmiahnya adalah Amorphophallus.
Hal ini juga yang sering membuat orang terbalik-balik dalam penyebutannya. Ketika bunga bangkai jenis titanium sedang mekar, maka sering disebut sebagai Rafflesia. Sementara ketika ada Rafflesia yang sedang mekar, maka disebut bunga bangkai sedang mekar. Sering terjadi tertukar-tertukar dalam penyebutan nama dari kedua jenis tanaman ini. Menurut pendapat saya, ada beberapa faktor terbalik-balik dalam penyebutan ini. Yang pertama, kedua tanaman tersebut sama-sama mendapat julukan, mendapat predikat sebagai bunga terbesar di dunia. Yang kedua, baik itu tanaman Rafflesia ataupun tanaman Amor populusitanium, sama-sama mengeluarkan aroma yang mirip-mirip bangkai atau tidak sedap. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu kedua tanaman tersebut merupakan tanaman yang ada di satu lokasi, yaitu di Provinsi Bengkulu. Dan faktor yang keempat, kedua tanaman ini baik itu Rafflesia arnoldi dan Amor populusitanium merupakan ikon atau maskot dari Provinsi Bengkulu. Baik sahabat semuanya, sebenarnya kita masih belum puas untuk mengambil video dan foto di sini, namun cuacanya kurang mendukung. Saat ini sudah mulai hujan turun rintik-rintik, jadi kita akan segera berteduh. Ya, terima kasih telah menonton channel Didi Faza, channel tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi.